Bab 251, bermusuhan dengan setengah wilayah timur. Lakukan saja apa yang kamu lakukan padaku kemarin, kata Jordan sambil menyelangkan kakinya. Niatnya sangat jelas. Dia ingin Agam menggonggong seperti orang yang rendah. Agam melirik Jordan dan berkata sambil mencibir. Wajahmu tidak sakit lagi? Pelajaran yang kuberikan kemarin belum cukup, atau apakah kamu ingin lagi? Selama kamu mengucapkan sepatah kata, aku akan memenuhinya. Jordan terkejut. Tanpa sadar dia menutupi wajahnya dan bergerak mundur. Ketika dia bereaksi, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan wajahnya menjadi sangat tidak enak dilihat. Tanpa menunggu Jordan bilang sesuatu, Michelle tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Agam, bagaimana janjimu kepadaku? Mungkinkah kamu masih berpikir bahwa masalah bagi keluarga Wijaya? Meskipun Agam mengalahkan Jordan kemarin, tapi, di dalam hati Michelle, Agam tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Jordan. Betapa baiknya Jordan. Berpenampilan menarik, cakap, dan terkenal. Yang paling penting adalah Jordan adalah sosok bintang di keluarga Effendi. Dan kemungkinan besar dia akan menjadi kepala keluarga Effendi di masa depan. Keluarga Effendi. Ini bukan keluarga kecil. Salah satu dari 4 keluarga besar di wilayah timur. Dibandingkan dengan latar belakang Agam yang rendah hati, kepala keluarga dari 4 keluarga bergengsi hanya berbeda seperti langit dan bumi. Selain itu, Michelle selalu percaya bahwa sekuat apapun seseorang, dia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga atau kekuasaan. Kalaupun Agam benar-benar mampu, dalam hal status, dia jelas bukan lawan Jordan. Tentu saja, kecuali Yama. Sayangnya dia tidak. Agam berkata dengan santai. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Berlututlah untuk Tuan Jordan. Lalu menggonggong seperti orang rendahan 3 kali. Kata Michelle tanpa berpikir. Apakah ini alasanmu memintaku untuk datang? Agam memandang Michelle dan hampir ditertawakan olehnya. Apakah wanita ini idiot? Michelle mendengus dingin. Aku tahu kamu tidak bahagia, tapi hanya ini satu-satunya solusi. Hanya dengan pengampunan Tuan Jordan kamu dapat menghabiskan sisa hidupmu dengan damai. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk keluar dari kedai teh ini hari ini. Suara Michelle terdengar. Semua orang di kedai teh berdiri. Membuatmu berlutut dan menggonggong seperti orang hina berarti memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu kalau dikasihani. Melihat seluruh wilayah timur, tidak ada yang tahu reputasi Tuan Jordan. Kalau ada orang yang berani memprovokasi Tuan Jordan, aku, keluarga Mala, akan menjadi yang pertama menolak. Hanya saja kamu orang tidak berguna. Kalau kamu masih ingin melawan Tuan Jordan, lewati level grup citra abadiku dulu. Kalau kamu tidak berlutut kepada Tuan Jordan, aku, grup Jaya Laksana, akan menjadi musuhmu sampai mati. Orang-orang kaya ini menyebutkan nama mereka satu demi satu. Meskipun nilainya tidak cukup besar, tetapi jumlahnya sangat banyak. Gabungan dari keluarga-keluarga ini bahkan dapat menyaingi keluarga Effendi. Separuh orang kaya di wilayah timur ada di pihak Jordan. Jika Agam tidak mematuhinya, dia akan menyinggung setengah dari pasukan di wilayah timur. Bahkan 4 keluarga bergengsi pun sedikit khawatir. Apalagi Agam, seorang pria yang tidak berdaya. Melihat pemandangan ini, tatapan Michelle menjadi lebih menghina. Tidak peduli seberapa gila kamu. Aku tidak percaya kamu berani bertarung dengan setengah dari wilayah timur. Jordan bahkan lebih bangga. Dia memandang Agam dengan sinis, dan mengangkat postur tubuhnya. Apakah kamu sangat tidak yakin? Kamu jelas mengalahkanku dalam keterampilan medis, tapi kamu seperti pecundang. Aku katakan padamu, ini adalah kenyataan. Aku, Jordan, adalah tuan muda kaya raya dari wilayah timur. Satu kata dariku, itu dapat melenyapkanmu. Tidak peduli seberapa kesalnya kamu. Demi bertahan, kamu harus berlutut padaku dan menggonggong seperti orang yang hina. Jordan tersenyum dengan jahat. Lalu kenapa jika keterampilan medis kamu lebih baik dari aku? Selama aku menggerakkan bibirku, akan ada sekelompok orang di sisiku. Kamu sendirian, dengan apa kamu melawanku? Apakah kalian salah paham tentang sesuatu? Agam berkata dengan nada bergurau. Kenapa kalian yakin aku takut pada kalian? Oh, jadi kamu tidak mau berlutut untuk Tuan Jordan? Masing-masing dari orang-orang ini menunjukkan ekspresi dingin di wajah mereka. Kalau kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Jordan, jangan berpikir untuk berada di wilayah timur. Sejujurnya, kamu bahkan tidak bisa keluar dari pintu ini hari ini. Kita bergabung menjadi satu, kita bisa mengguncang setengah dari wilayah timur. Apakah kamu pikir kamu bisa menahan kemarahan setengah dari wilayah timur? Orang-orang ini memandang Agam dengan main-main. Mungkin kamu punya beberapa kemampuan, terus kenapa? Bisakah kamu menahan setengah dari kekuatan wilayah timur sendirian? Jordan berdiri, mengangkat kepalanya sedikit dan berkata,
Kesabaranku terbatas. Kalau kamu tidak berlutut dan menggonggong seperti orang hina, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan paksa. Ingat, aku, Jordan, aku bukan orang baik. Bodoh! Agam melontarkan dua kata. Dia bergegas maju, dan kemudian mengayunkan tangannya dan menampar wajah Jordan. Pukulannya langsung mengenai tulang hidungnya dan menjadi bengkok. Setelah itu, dia menendang perut bagian bawah Jordan. Jordan ditendang seperti udang. Dia memegangi perutnya sambil berlutut di tanah dan berteriak kesakitan. Agam menarik rambut Jordan dan mengangkat kepalanya. Ingin aku berlutut untukmu? Apakah kamu layak? Masih ingin bilang orang seperti apa? Kamu sama seperti aku. Kamu bukan apa-apa di mata orang lain. Tapi di mataku, kamu tidak berbeda dengan orang tidak berguna. Membunuhmu seperti menyembelih seekor orang rendahan. Setelah bilang hal ini, Agam tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan menendang bahu Jordan. Kemudian, dia menginjak telapak tangannya di bawah kakinya, benar-benar menghapus keterampilan medisnya yang berbahaya. Kamu sudah tamat. Aku Kevin Junior dari keluarga Effendi. Kalau kamu memperlakukanku seperti ini, seluruh keluargamu akan dimakamkan bersamamu. Jordan berteriak melengking, dan mulutnya masih memaki Agam tanpa henti. Pecundang, selain menggerakkan mulutmu, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Agam menampar Jordan lagi, membuat separuh wajah Jordan berdarah. Persetan denganmu. Yang tak tersentuh akan membunuh seluruh keluarga. Istrimu, seluruh keluarga wanitamu, semuanya akan kusetubuhi. Jordan berteriak dan memaki. Suaranya begitu tajam dan menusuk sehingga sangat tidak nyaman untuk didengarkan. Siapa sangka pemuda yang biasanya lembut itu justru akan mengungkapkan sisi lainnya yang ini. Mata Agam menunjukkan ketidaksabaran. Dia menarik rambut Jordan dan menahannya di udara. Dia mengangkat tangan kanannya kepadanya dan berkata, "Hukuman mati tingkat kedua, penghakiman." Dua lingkaran cahaya hitam dan merah menembus tubuh Jordan. Menentukan penyebab dan efek yang terkait. Agam mengadili Jordan. Dan tidak hanya Jordan yang terbunuh, tetapi juga Bu Santi. Serta siapa saja yang punya hubungan darah dengannya. Karena konsentrasi darah berbeda, mereka semua terpengaruh dengan derajat yang berbeda-beda. Dengan kata lain, Jordan dan anggota keluarganya akan segera meninggal. Meskipun anggota keluarganya tidak bisa disalahkan, keluarga Effendi telah bertindak terlalu jauh dan melewati batasannya berulang kali. Nasib mereka telah sampai pada titik ini, dan itu adalah kesalahan mereka sendiri. Semua ini terjadi terlalu cepat. Pada saat semua orang bereaksi, Jordan telah dipukuli seperti orang bodoh, dan terbaring sekarat di tanah. Agam, kamu gila! Kamu orang gila! Michelle sangat takut hingga wajahnya memucat. Dia tidak pernah menyangka Agam akan berani mengalahkan Jordan di depan orang-orang ini. Berdasarkan apa? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk melakukannya? Mengapa kamu memukulinya? Apakah kamu tahu bahwa dia adalah Tuan Jordan dari keluarga Effendi? Putra tertua dengan kekayaan lebih dari 200 triliun, kamu adalah seorang orang rendahan, seorang yang lembut, mengapa kamu memukulinya seperti ini? Michelle berteriak histeris. Jordan dipukuli lagi. Bahkan lebih parah dari kemarin. Begitu keluarga Effendi mengejarnya, dia tidak bisa lolos begitu saja. Itu semua berkat orang gila ini. Terakhir kali, Agam memandang Michelle dan berkata dengan samar. Apa? Michelle terkejut. Demi Kak Jamal, ini adalah terakhir kalinya aku akan bersikap toleran terhadap keluarga Wijaya. Tidak akan ada lain kali. Agam berkata dengan samar. Hubunganku dengan keluarga Wijaya sudah berakhir. Bab 252, Master Zayan datang. Sampai pada saat ini, masih berbicara omong kosong. Michelle tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak menyetujuinya. Bagus, sangat bagus. Baru saja kamu telah memukulku beberapa kali. Aku akan ingat semua ini. Jordan menghapus darah di sudut mulutnya. Menatap Agam dan berkata dengan geram. Kalau kamu punya kemampuan, jangan pergi dulu. Mari kita lihat siapa yang meninggal hari ini. Memanggil seseorang? Oke, aku akan memberimu kesempatan. Panggillah. Agam mengambil kursi untuk duduk dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya. Melihat penampilannya yang santai, dia memikirkan segalanya. Aku benar-benar lelah hidup. Michelle menyaksikan adegan ini dengan ekspresi dingin. Dia sudah memikirkan bagaimana Agam akan mati selanjutnya. Jordan adalah Kevin Junior dari keluarga Effendi. Koneksinya melebihi setengah wilayah timur. Dengan begitu, dia punya banyak dukungan generasi kedua yang kaya. Agam ini harus mati. Tanpa perintah Jordan, orang-orang kaya itu mulai menelpon orang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, suara berisik di jalanan luar menghilang. Seseorang membersihkan lapangan. Dalam waktu singkat,
mobil-mobil mewah mulai masuk ke dalam satu persatu. Pemimpin utama dari setiap keluarga kaya mengikuti satu demi satu. Kerumunan di beberapa toko di sepanjang jalan semuanya ketakutan. Seperti menghindari wabah, tutup pintu dan jendela dan bersembunyilah. Meskipun sudah menjadi sifat penduduk kota primadona untuk menonton kehebohan. Adegan seperti ini jelas di luar ekspektasi rakyat sipil. Jika kamu ikut terlibat, kamu tidak tahu bagaimana kamu akan mati. Total bagian depan dan belakang, ada lebih dari 2 atau 3.000 orang. Orang-orang ini semua adalah tokoh besar terkemuka. Jika mereka digabungkan, itu sudah cukup untuk mengguncang setengah dari wilayah timur. Michelle menatap orang-orang yang cukup terasa akrab baginya. Bahkan, dia tahu dengan jelas bahwa targetnya bukan dia. Tapi, dia juga merasa takut. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan 4 keluarga bergengsi mungkin saja tidak dapat mengalahkannya. Ketika dia sudah tenang, dia kembali menatap Agam dengan agak kasihan. Pria malang. Bahkan kamu tidak tahu kamu akan mati. Bahkan kesempatan untuk menangis pun tidak ada. Bagaimana? Apakah kamu menyesal melihat pemandangan ini? Apakah kamu sudah merasa kamu seharusnya tidak menyinggungku? Sayangnya, ini sudah terlambat. Jordan menghapus noda darah di wajahnya dan menatap Agam dengan sengit. Aku akan membayarmu kembali atas penghinaan kemarin dan hari ini. Tenang saja, aku akan sangat menikmati prosesnya. Apakah semua orang sudah ada di sini? Agam tidak panik sama sekali. Dia melirik orang-orang itu dan berkata dengan tenang. Hanya segini? Anak muda, jangan gila. Kuberitahu sesuatu, kalau kamu melawan Tuan Jordan, itu berarti kamu melawan setengah dari wilayah timur. Masih ada orang di luar yang ingin masuk dan mengambil kepalamu. Sayangnya, kedai teh terlalu kecil untuk menampung banyak orang. Kalau tidak, 1 orang juga bisa menenggelamkanmu. Teriak seorang kaki tangannya. Jordan mencibir dan berkata, Agam, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Dengan kesombongan ini, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu 100 kali, 1000 kali. Apakah menurutmu jumlah orang terlalu sedikit? Agam berkata dengan santai. Kalau kamu ingin melawanku, hanya dengan seperti ini, itu tidak cukup. Setelah dia bilang hal ini, semua orang termasuk Jordan, raut wajah mereka berubah. Apa artinya ini, memandang rendah mereka? Kamu adalah orang paling sombong yang pernah aku lihat. Jordan memandang Agam dengan ekspresi dingin. Raut wajahnya yang semula tampan berubah mengerikan. Matanya penuh dengan kebencian dan kengerian. Kamu pikir kamu bisa melanggar hukum hanya karena kamu tahu beberapa keterampilan medis? Kuberitahu, di luar ada banyak orang-orang yang lebih baik dari kamu. Karena kamu sangat membanggakan keterampilan medismu. Maka, hari ini aku akan mengundang guru dan membiarkan guruku memberimu pelajaran. Master Zayan akan datang? Ketika semua orang mendengar hal itu, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Selama sepanjang tahun Master Zayan berada di lingkaran pengusaha kaya. Dan itu membuatnya jauh lebih dikenal dari beberapa senior di sekte angsa putih. Di mata orang-orang kaya ini, Master Zayan adalah Hippocrates. Jika kita beruntung bisa bertemu dengannya, maka kita diberkati selama 3 kehidupan. Sekarang Master Zayan hadir di sini, mereka semua merasa bersemangat. Master Zayan sudah sampai. Suara keras datang dari luar. Master Zayan masuk. Master Zayan mengenakan baju jubah putih dan punya aura yang luar biasa. Tubuhnya beraroma obat, seperti reinkarnasi dewa obat. Aura yang ditunjukkan pada orang-orang seperti dokter ilahi. Guru? Jordan menyambutnya. Beberapa orang kaya dan beberapa timbakan besar di sekitar menggantung kepala mereka satu demi satu, memandang Master Zayan dengan hormat dan memuja. Rumor bilang bahwa Master Zayan sangat hebat. Dia adalah orang dengan keterampilan medis terkuat selain para tetua sekte angsa putih. Bagi orang-orang kaya itu, hidup sehat dan panjang umur adalah tujuan utama mereka setelah mereka punya uang. Jika kamu berteman dengan Master Zayan, ini bukan lagi masalah. Master Zayan tidak menunjukkan keanehan terhadap reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia sudah terbiasa dikagumi dan dikejar-kejar oleh orang-orang. Bagaimana kamu dipukuli seperti ini? Siapa yang menyakitimu? Master Zayan tampak kusyuk, tidak marah dan sombong, dan seluruh tubuhnya memancarkan momentum yang menakutkan. Hati semua orang berdetak kencang. Kemudian dia menyadari bahwa dia bukanlah orang yang tidak beruntung, jadi dia mengatur mentalitasnya, dan semua mata tertuju pada Agam pada saat yang bersamaan. Matanya penuh dengan sombong. Mungkin masih ada cara untuk memprovokasi Jordan. Lagi pula, Kevin sedang sekarat karena penyakit serius, dan keluarga Effendi menderita masalah internal dan eksternal. Mereka tidak punya banyak energi untuk mengurus hal-hal seperti itu. Jika kamu punya beberapa koneksi, kamu mungkin dapat mengubah hal yang besar menjadi kecil. Tapi menyinggung Master Zayan adalah hal yang sangat berbeda.
Master Zayan, sebagai juru bicara sekte angsa putih dia sudah ke berbagai tempat. Selama bertahun-tahun, dia telah menyembuhkan banyak orang kaya dan berkuasa. Secara acak mengeluarkan satu baht sudah cukup bagi Agam untuk minum sepanci. Selama Master Zayan melambaikan tangannya, seseorang akan segera melayani Master Zayan. Selain itu, Master Zayan masih menjadi anggota sekte angsa putih. Hanya identitas ini saja sudah cukup untuk menghancurkan Agam. Jordan melihat wajah orang-orang di sekitarnya yang menakjubkan dan merasa sangat bangga. Meskipun sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa gurunya adalah Master Zayan. Tetapi, melihat dengan mata kepala sendiri adalah masalah lain. Dia sengaja menciptakan momen untuk memamerkan hubungan guru dan muridnya dengan Master Zayan. Hal itu bisa membantu dirinya mendapatkan lebih banyak dukungan. Dan membantu bersaing untuk posisi kepala keluarga Effendi. Master, dia memukulku! Jordan menunjuk ke Agam dan berkata, kemarin, saya tidak pandai belajar, dan dia membodohi saya. Saya bersedia menerima taruhan, tetapi saya tidak mengeluh. Tapi dia sudah diberi hati masih meminta jantung. Tidak hanya memanggil ke orang tidak berguna, tapi juga memanggil Anda penipu, selalu sangat tidak enak didengar. Aku tidak tahan lagi, jadi mengundangnya ke tempat ini untuk memintanya minta maaf. Pada akhirnya, alih-alih meminta maaf, dia malah memukul dan menendangku. Aku tidak ingin melibatkan keluarga, jadi aku harus meminta Anda untuk maju. Mendengar keluhan Jordan, tak sedikit orang merasa ngeri. Demi menyebarkan kebencian Jordan membuat kebohongan. Sungguh hati yang kejam. Tapi, tidak ada yang merasa Jordan melakukan kesalahan. Bahkan dia bilangnya dengan santai. Seseorang yang sombong seperti Agam harus dihukum dengan seberat-beratnya. Bab 253, bisakah aku mengalahkannya? Siapa yang punya nyali seperti itu? Biarkan dia berlutut untuk melihatku. Ucap Master Zayan dengan arogan. Dia bahkan tidak menggerakkan kepalanya. Dia tidak memandang Agam sama sekali. Bisa dibilang, dia berpikir bahwa dengan status bangsawannya, tidak perlu memandang rendah seorang orang rendahan. Jordan memberi hormat dan kemudian berteriak pada Agam. Apakah kamu tuli? Masterku memintamu untuk berlutut dan menemuinya. Kalau kamu tidak sampai di sini, hati-hati dengan hidupmu. Agam melirik ke atas dan mengungkapkan cibiran di bagian bawah matanya. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Beraninya kamu memukulku? Teriak Jordan. Agam menjentikan puntung rokok, berdiri, dan datang ke Jordan. Kemudian dia menampar wajahnya. Jordan tersandung dan mundur beberapa langkah. Beberapa giginya hancur. Jordan menutup mulutnya yang penuh darah, giginya patah. Dengan ekspresi tidak percaya. Kamu berani memukulku? Kamu benar-benar berani memukulku? Semua orang juga luar biasa. Pertempuran besar seperti itu, ditambah Master Zayan juga datang, kamu masih tidak menahan sedikit, benar-benar sombong. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Agam tersenyum dingin dan menatap Master Zayan. Tanyakan gurumu, apakah dia berani menghentikanku? Provokatif. Ini memprovokasi Master Zayan. Semua orang merasa ketakutan. Suasana di kedai teh menjadi sangat hening. Semua orang menundukkan kepala mereka, jangan sampai mereka terlibat. Agam, kamu sangat gila. Kamu bahkan tidak bertanya. Ketika kamu melihat semua wilayah timur, siapa yang tidak tahu nama masterku? Kamu benar-benar berani memprovokasi dia. Aku pikir kamu ingin mencari mati. Bentak Jordan. Karena mastermu itu sangat kuat, mengapa dia tidak berani berbicara? Agam menggoda. Masterku tidak berbicara denganmu karena kamu tidak pantas. Cibir Jordan. Benarkah? Agam tersenyum tipis. Dia melangkah maju dan menendang pantat Master Zayan di depan semua orang. Master Zayan tersandung dan jatuh ke tanah. Hiss! Semua orang terkejut melihat adegan ini. Anak ini benar-benar berani menendang pantat Master Zayan? Yang lebih mengejutkan mereka adalah setelah ditendang, Master Zayan benar-benar bangkit dan menepuk kotoran di pantatnya. Dia berbalik ke arah Agam dan berkata, "Kenapa kamu menendangku?" Mereka meragukan diri sendiri, apakah telinga mereka rusak? Bagaimana bisa Master Zayan melunak? Aku tidak boleh menendangmu? Agam mencibir. Dia sama sekali tidak menyukai Master Zayan. Master macam apa dia, dan murid macam apa yang dia ajar. Boleh, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu bahagia. Master Zayan tertawa datar. Dia yang sedang menyanjung membuat orang ternganga. Seorang guru ahli dari sekte angsa putih, yang dikenal sebagai dokter ilahi nomor 1 di wilayah timur, ternyata kalah pada seorang junior. Mungkinkah ini hanya ilusi semata? Master Zayan merasa sangat marah dalam hati. Jika dia tahu dari awal bahwa Agam berada di sana,
dia tidak akan datang. Terakhir kali ketika dia mengobati Daniel, dia diberi pelajaran oleh Agam. Dia merasa tidak puas. Dan setelah kembali ke rumah, dia memberitahu tetua tabib tentang Agam yang menguasai teknik jarum ilahi misterius. Pada akhirnya, tetua tabib memarahinya dengan keras dan hampir menendangnya keluar dari sekta. Dia juga memperingatkannya dengan tegas. Ketika dia melihat Agam di masa depan, dia harus menerimanya dalam bentuk tertinggi dan tidak mengendur. Meskipun Master Zayan tidak puas, dia tidak berani melawan kata-kata tetua tabib. Jika dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih rendah hati. Sayang sekali dia bisa bersembunyi sejak hari pertama sekolah menengah pertama. Tapi dia tidak bisa bersembunyi sejak hari ke-15. Pada akhirnya, masih saja bertemu dengannya. Master, dia sama sekali tidak punya latar belakang. Kamu tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Jordan mengingatkan. Dia pikir, mungkin Master Zayan telah salah mengira dia sebagai orang lain. Jika tidak, mana mungkin dia bersikap sopan kepada Agam. Diam! Master Zayan memandang dengan ekspresi dingin. Orang bodoh, tidak bisakah kamu melihat situasinya tidak benar? Jordan dan yang lainnya tampak terkejut. Master Zayan menarik napas dalam-dalam. Dia tersenyum pada Agam dan berkata, Saudaraku, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Jangan sampai terluka. Konflik antara kamu dan penjahat itu murni kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita melupakannya dan menjadi teman? Melihat Master Zayan mengambil inisiatif untuk berdamai, otak mereka tidak bisa memahaminya. Mengapa aku merasa bahwa Master Zayan sangat takut pada Agam? Master Zayan pasti memikirkan situasi secara keseluruhan. Salah satu orang berkata seperti itu, dan setelah itu langsung gempar. Aku pikir Master Zayan berbelas kasih dan tidak ingin menyakiti siapapun sebelum menemukan alasan untuk mundur. Nak, apakah kamu mendengarnya? Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadamu oleh Master Zayan. Kamu harus berlutut dan berterima kasih kepada Master Zayan karena dia tidak membunuhmu. Orang-orang ini tersanjung dengan mata tertutup dan tidak lupa menginjak kaki Agam. Agam melirik Master Zayan dan berkata, Apakah ini yang kamu maksud? Anak muda, berdamai adalah cara terbaik. Kalau tidak, itu bisa memperburuk keadaan. Dan ini tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Kata Master Zayan dengan berani. Sikap keras kepalanya hanya ditunjukkan kepada orang luar. Jika kamu mengamati dengan teliti, kamu akan mengetahui bahwa seluruh tubuhnya agak gemetar. Dan keringat dingin mengalir di dahinya. Kau mengancamku? Agam tersenyum dingin dan mengangkat tangannya bersiap menampar wajah Master Zayan. Sebagai tabib kuno, Master Zayan punya beberapa prestasi dalam kekuatan ilahi. Dia sudah mengantisipasi gerakan Agam dan baru saja akan mundur untuk menghindar. Tapi dia mengetahui bahwa tubuhnya telah masuk ke penjara oleh kekuatan tak terlihat. Seperti ikan yang berada di kail, bahkan tidak ada kesempatan untuk menghindar. Ia berteriak saat melihat tamparan itu mendarat di wajahnya. Penghinaan. Aib. Wajah Master Zayan berubah menjadi sangat malu. Dia adalah seorang lelaki cukup tua yang telah hidup selama 100 tahun dan terkenal di seluruh wilayah timur. Tapi, wajahnya malah dipukuli oleh seorang junior di depan umum. Ini adalah aib terbesar di hidupnya. Mengandalkan keterampilan medis untuk berbuat semena-mena dan mengabaikan nyawa manusia. Bagaimana mungkin sekte Angsa Putih punya orang tidak berguna sepertimu? Setelah berbicara, Agam menampar wajah Master Zayan lagi. Kalau hari ini yang datang orang lain, apakah akan kau hancurkan sampai mati dan mengatasnamakan sekte Angsa Putih? Tidak tahu aturan, sangat tidak manusiawi. Kalau aku adalah anggota sekte Angsa Putih, aku akan menjadi orang pertama yang mengeluarkanmu. Mungkin karena saudara perempuannya, Agam paling membenci dokter yang tidak bermoral. Pasien yang sudah tak berdaya, dia menyerahkan hidupnya kepadamu. Tetapi kamu berpikir tentang cara menghasilkan uang dan cara memaksimalkan sumber daya. Bahkan binatang tidak akan melakukan hal seperti ini. Tapi, hal ini dilakukan oleh guru dan murid ini. Ini adalah sesuatu yang diketahui Agam. Bukankah mereka yang tidak tahu akan lebih tragis? Hari ini, Agam ingin memanfaatkan kesempatan untuk menghukum kedua orang itu dengan berat. Mendapatkan keadilan bagi mereka yang telah dirugikan. Semua orang menyaksikan Master Zayan dikalahkan oleh Agam. Mereka semua ternganga dan pikiran mereka kosong. Sial. Dia adalah Master Zayan, guru ahli dari sekte Angsa Putih. Seorang dokter ilahi yang tidak dapat dimintai tolong oleh sembarang orang. Sekarang dia dipukuli seperti orang bodoh. Ini gila. Kamu memukul Master Zayan, kamu sudah gila, cepat hentikan. Akhirnya seseorang bereaksi. Dia segera melompat dan berteriak. Agam menampar Master Zayan dengan punggung tangannya dan mencibir. Lalu kenapa kalau aku memukulnya? Tanyakan padanya, apakah aku boleh memukulnya? Master Zayan muntah darah dan merasakan kekuatan ilahi yang besar perlahan dilepaskan dari tubuh Agam.
Dia ketakutan dan tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa kekuatan ilahi Agam jauh di atasnya. Selama Agam mau, satu pikiran bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Dan dia benar-benar percaya bahwa Agam mampu melakukan hal seperti itu. Sebelum dia bisa berdiri, Master Zayan buru-buru berkata, Bisa, selama kamu ingin memukulku, kamu bisa memukulku kapan saja. Melihat Master Zayan saat ini, semua orang menjadi tercengang. Seorang Master Zayan malah menyerah pada Agam. Bab 254, kekayaan 200 triliun, lalu kenapa? Suasana di sana menjadi sangat tenang dan menakutkan. Jordan berkata dengan terheran-heran. Master, apakah kamu sedang merasa kalut? Bagaimana kamu bisa tunduk pada orang rendahan seperti itu? Bukankah kamu? Plak. Sebelum dia selesai berbicara, Master Zayan menampar wajah Jordan dengan punggung tangannya. Murid bodoh! Kalau kamu berani banyak bicara lagi, aku akan mengusirmu dari sekta. Master Zayan berteriak-teriak. Orang bodoh ini. Apakah kamu tahu siapa yang telah kamu singgung? Di belakang kamu boleh bilang apa yang kamu mau. Di depan banyak orang, kamu sudah berulang kali bermain dengan api. Apakah menurutmu orang lain tidak berani membunuhmu? Jordan dipukuli dan terhuyung-huyung. Dia marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Alasan mengapa Jordan sangat populer di keluarga Effendi bukan hanya karena Bu Santi yang terlalu kuat, tetapi juga karena dukungan sekta Angsa Putih. Sebagai murid Master Zayan, jika Jordan dapat membawa keluarga Effendi dan sekta Angsa Putih ke dalam tujuan yang sama, maka itu akan menjadi batu loncatan tinggi bagi keluarga Effendi. Oleh karena itu, hubungan guru dan murid antara Jordan dan Master Zayan jauh lebih terkenal di nama daripada di kenyataan. Jika Master Zayan benar-benar marah dan mengusir Jordan dari sekta tersebut, maka Jordan akan kehilangan sekutu kuat dari sekta Angsa Putih. Hal itu sangat tidak menguntungkan perjuangannya selama ini untuk menjadi kepala keluarga. Hanya saja Jordan tidak tahu mengapa bahkan Master sangat segan kepada Agam. Orang yang mengandalkan adalah, perasaan ini terlalu dirugikan. Kamu, kemarilah! Agam menunjuk Master Zayan. Master Zayan tertawa canggung. Dia datang ke Agam dan berkata, Saudaraku, kamu ada nasihat apa? Melihat dokter ilahi sangat menyanjung Agam, beberapa orang tidak tahan melihat hal ini dan pingsan. Sebelum kamu datang, apakah kamu tahu kalau aku di sini? Agam bertanya dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan datang. Master Zayan menggelengkan kepalanya. Berdasarkan ucapanmu, kalau itu orang lain, kamu pasti akan datang ke sini dan menggertaknya. Agam menendang perut Master Zayan dan menendangnya ke tanah. Tidak, bukan begitu maksudku. Ucap Master Zayan tidak terima. Kemarilah. Hardik Agam. Master Zayan bergegas untuk bangun. Apa kamu tahu aku di sini? Agam kembali bertanya. Ya. Jawab Master Zayan tanpa berpikir. Setelah bilang hal itu, perutnya kembali ditendang. Kamu berani datang ke sini bahkan ketika kamu tahu aku di sini. Apakah kamu menantangku? Tendangan Agam mematahkan dua tulang rusuk di dada Master Zayan. Orang-orang di sekitarnya merasa ngeri. Tidak tahu salah, tapi tahu juga salah. Orang ini tidak sedang bertanya, dia hanya ingin memukul orang. Master Zayan setengah lumpuh di tanah, semua orang ingin menangis. Meski penuh kebencian, dia tidak berani mengeluh sedikit pun. Kalau tidak, itu akan sesederhana mematahkan dua tulang rusuk. Agam meraih leher Master Zayan dan berkata dengan nada dingin. Kamu tahu mengapa aku memukulimu? Tidak, aku tidak tahu. Tidak tahu? Ketika Agam ingin menamparnya, Master Zayan buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, Aku tahu. Katakan. Master Zayan takut dipukuli. Dia tidak tahu apapun. Agam mendengus dingin dan menampar Master Zayan dengan punggung tangannya. Apa aturan sekte dari sekte Angsa Putih? Sebutkan beberapa. Master Zayan mengerti. Dia terlihat menyesal dan berkata, Anak muda, kamu memberiku pelajaran. Aku dibutakan oleh dunia dan melupakan niat awal tabib kuno untuk menyelamatkan dunia. Ini semua salahku. Aku pantas mati. Kamu tahu kesalahanmu. Agam tersenyum kejam dan mendorong Master Zayan ke depan Jordan. Apakah kamu tidak menyadari kesalahanmu? Aku memberimu kesempatan untuk mengusirnya dari sekta dan menghukumnya sesuai dengan aturan sekta Angsa Putih. Master Zayan tercengang. Dia dan Jordan saling memanfaatkan. Jika dia diusir dari sektenya, dia akan kehilangan keluarga Effendi sebagai sekutu. Itu sangat memengaruhi ketenarannya. Saudaraku, aturan sekta Angsa Putih sangat ketat. Mereka yang dikeluarkan dari sekta tidak hanya harus dihapus kekuatan kultivasi mereka,
Tetapi tangan mereka juga dipotong. Peraturan ini tidak pantas untuk Jordan. Master Zion berkata sambil tersenyum. Agam memandang dengan ekspresi dingin dan berkata, "Jangan menunda waktuku. Biarkan aku melakukannya sendiri." Jordan tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya dan berkata dengan lantang, "Agam, kamu sangat sombong. Apa kamu tahu siapa aku? Aku Kevin Junior dari keluarga Effendi. Kekayaanku lebih dari 200 triliun. Seperti yang aku katakan, aku dapat menyuruh setengah dari kekuatan wilayah timur membunuhmu. Apa kamu yakin mau menjadi musuhku? Berapa kali kamu harus mengulangi kalimat ini?" Agam memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengedarkan pandangan ke orang-orang di sekitar. Dia menggoda dan berkata, "Mereka sudah ada di sini. Lalu kenapa?" "Benar, lalu? Jika itu orang lain, mereka mungkin ketakutan dengan situasinya dan segera berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi Agam sama sekali tidak takut. Atau ia tidak kaget sama sekali. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu tidak akan mengubah akhir. "Untuk apa hanya berdiri di sana? Ayo pukul!" teriak Agam pada Master Zion. Kaki Master Zion gemetar, dia ingin menangis dan berkata, "Saudaraku, dia adalah putra Kevin yang paling berharga. Ini dia benar-benar tidak bisa dipukuli. Pecundang!" Agam menendang wajah Master Zion, membuatnya terbang beberapa meter. Kemudian Agam datang langsung ke depan Jordan. Jordan keluar semua dan berteriak-teriak dengan marah. "Pukul aku!" Plak. Tanpa banyak bicara, Agam menampar Jordan hingga terbang. Puluhan jarum perak terbang keluar dari punggung tangannya. Terbang dan menusuk tangan dan meridian Jordan. Dia menggunakan jarum perak sebagai paku. Membuat seluruh tubuhnya dipaku di pilar kayu. "Aku akan menghancurkan tanganmu. Aku tidak akan berani bergerak selama sisa hidupku. Jadilah orang biasa saja." Suara Agam seperti berasal dari neraka. Setelah jeda, dia menunjukkan senyum kejam. "Aku ingin mengingatkanmu, umurmu hanya 1 minggu. Jangan mencoba untuk melawan, atau akhir hidupmu akan lebih menyedihkan." Suara Agam tidak keras, tapi menyebar ke setiap sudut. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Belum lagi hal lain, hanya Agam yang menampilkan metode terapi akupuntur ini sudah cukup untuk mengejutkan kebanyakan orang. Apalagi aura yang dipancarkannya juga membuat beberapa orang tua berminyak yang makan hitam putih terasa menyeramkan. Dia adalah orang yang kejam. Michelle tampak ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir bahwa dengan bantuan Jordan, dia bisa menekan Agam. Pada akhirnya Jordan menggunakan semua koneksinya, tapi dia malah dikalahkan. Tidak ada yang bisa memahami suasana hatinya saat ini. Selain rasa takut, sekarang ada penyesalan. "Dan kamu?" Agam menyapu pandangan ke arah Master Zion. Master Zion sangat ketakutan hingga bergetar. Metode terapi akupuntur yang digunakan Agam sekarang berada di luar jangkauannya. Tidak ada kemungkinan untuk membandingkan keduanya. Dengan kata lain, Agam jauh di atasnya dalam hal kekuatan dan keterampilan medis. Tidak ada gunanya melawan, hanya bisa menunggu kematian. Hanya ketika Agam mengalah maka dia bisa hidup. "Kamu adalah anggota sekte Angsa Putih. Kembali ke sektemu dan terima hukuman." Agam melambaikan tangannya. Bab 255, kakakmu. Meskipun Agam tidak peduli dengan belenggu sekta, dia telah menguasai teknik jarum ilahi misterius. Dia dan Master Zion dianggap sebagai saudara tiri dari sekte yang sama. Alih-alih melihat wajah biksu dan melihat wajah Buddha, perlu untuk menunjukkan wajah leluhur sekte Angsa Putih. Master Zion pingsan di tanah, jubahnya basah karena keringat dingin. Kembali ke klan untuk menerima hukuman ini tidak lebih ringan dari Jordan. Banyak orang yang melihat Agam dan mengubah pandangan mereka. Meskipun mereka mengikuti perintah Jordan dan datang untuk membantu. Mereka semua berusaha untuk menjilat Jordan. Mereka sebenarnya mengagumi yang kuat. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang Agam, setelah kejadian hari ini, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Ribuan orang memblokir seluruh jalan dari dalam dan luar. Bahkan menekan sebagian besar kekuatan di wilayah timur. Dia dengan tenang duduk di atas tempat memancing. Mentalitas ini bukan yang bisa dimiliki orang biasa. Agam mengedarkan pandangannya ke kerumunan orang-orang tapi tidak memandang Michelle. Michelle ragu-ragu harus berkata apa. Tetapi, Agam memandangnya seolah-olah dia adalah orang asing dan melewatinya. Michelle merasakan rasa sakit di hatinya. Membuatnya merasa tidak nyaman seolah-olah ditusuk jarum. Agam melihat tidak ada orang lain yang berbicara, dia berbalik dan pergi. "Pergilah, waktunya sudah selesai." Jordan, yang dipaku ke pilar kayu, tertawa aneh. Agam berbalik, menatap Jordan dan bertanya, "Apa maksudmu? Kamu masih belum tahu, kan?"
Jordan menundukkan kepalanya dan berkata dengan kejam. Kakakmu ditugaskan untuk bekerja di sebuah perusahaan. Bos di belakang perusahaan itu adalah anggota keluarga Effendi. Orang itu cabul dan penuh nafsu, dan dia pasti tidak bisa mengendalikan diri ketika melihat kecantikan kakakmu. Aku sudah mengatur agar dia melakukannya. Setelah sekian lama, kakakmu pasti sudah melakukannya. Haha. Ketika Agam mendengar ini, kulit kepalanya langsung mati rasa. Orang-orang lainnya saling memandang dengan cemas. Semua menunjukkan ekspresi kekecewaan dan menghina. Mereka bukan gangster jalanan, tapi beberapa pria besar dengan kepala dan wajah. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa seorang tuan muda dari wilayah timur benar-benar akan melakukan hal kotor seperti itu. Itu tindakan tercela. Agam menelpon nomor saudara perempuannya. Telepon tidak aktif. Tawa ejekan Jordan terdengar di belakangnya, dan Agam sangat tersiksa secara fisik dan mental. Tapi, dia segera tenang. Tidak ada gunanya cemas. Yang terpenting sekarang adalah segera menghubungi kakak perempuannya. Agam menelpon dan mengerahkan semua sumber daya di sekitarnya untuk menemukan kakaknya. Tak lama datang kabar dari Jamal. Dia menemukan lokasi perusahaan kakaknya dan menemukan bosnya bernama Neymar. Setelah bertanya-tanya, Neymar bersikap tidak normal hari ini. Katanya dia menelpon dan meminta kakaknya pergi ke kantor untuk membicarakan masalah. Tapi, dia belum masuk kerja sampai sekarang. Mendengar berita ini, Agam menjadi syok. Kirimkan lokasinya. Aku akan mengurus sisanya. Kalian hanya bertanggung jawab untuk mengurus urusan pemakaman. Mengerti? Kata Jamal dengan bersungguh-sungguh. Setelah menutup telepon, Agam memandang Jordan dan berkata, Aku akan mengampuni nyawamu. Kamu akan mengalami hidup yang lebih buruk daripada kematian. Setelah bilang ini, Agam berbalik dan pergi. Jalan yang awalnya tidak bisa dilewati itu langsung terbuka selebar 1 meter. Tidak ada yang berani berhenti di depan Agam. Bagaimana dengan setengah dari pejabat di wilayah timur? Selama kamu cukup kuat, seluruh dunia akan memberi jalan bagimu. Ketika Agam menghilang, beberapa kaki tangan bergegas dan menurunkan Jordan. Tuan Jordan, Anda tidak apa-apa. Bukankah hanya karena dia dipilih? Dengan kekuatan keluarga Effendi, obat mujarab macam apa yang tidak bisa ditemukan? Jordan mencibir. Tapi bukankah orang itu bilang bahwa kamu tidak bisa pergi untuk mengobatinya? Kalau tidak maka akan ada serangan balik atau semacamnya. Kata seorang kaki tangan dengan naif. Jordan meludahi tubuh kaki tangannya itu dan memarahi. Kalau dia bilang tidak, maka tidak bisa. Itu berarti dia terlalu naif. Dia tidak tahu kekuatan keluarga Effendi. Kaki tangan tiba-tiba menjadi gugup. Dia merasa kata-kata Agam terlalu sok. Apa yang tidak bisa disembuhkan? Dengan kekuatan keluarga Effendi, mereka bisa memberi Kevin 10 tahun, belum lagi kehilangan anggota tubuhnya. Tuan Jordan, aku benar-benar minta maaf karena telah membuatmu kesulitan kali ini. Michelle berjalan dengan kepala menunduk. Jordan menyipitkan matanya dan berkata, Michelle, akulah yang harus minta maaf. Aku telah membuatmu takut. Tapi, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kalaupun Agam punya beberapa kekuatan, dia hanya sendirian. Ketika aku menggunakan kekuatan keluarga Effendi, dia pasti akan mati. Setelah jeda sejenak, Jordan, untuk meningkatkan semangatnya, berkata, Dalam 2 tahun terakhir, keluarga Effendi kami sangat dekat dengan Tetua Husnu dari Sekte Tinju Selatan. Setelah pengangkatan besok di Mansion Gunung Makan, aku akan meminta tolong Tetua Husnu untuk memperkenalkan Pak Jamal kepada keluarga Wijaya. Dengan perlindungan Pak Jamal, keluarga Wijaya kalian akan aman selama 100 tahun. Mendengar ini, semua orang merasa cemburu. Jarda, sebagai wakil pemimpin Sekte Tinju Selatan dan Presiden Asosiasi Seniman Bela Diri Wilayah Timur, reputasi dan statusnya tidak perlu diragukan lagi. Berita terbaru memberitahukan bahwa Jarda sudah keluar dan menerobos ke peringkat ke-8 alam bumi. Sang adalah 8 jin alam bumi peringkat 8 pembangkit tenaga listrik. Mampu mendapatkan perlindungan dari ahli tahap ke-8 alam bumi adalah sebuah berkah yang telah melakukan kultivasi selama 100 tahun. Secara khusus, lelaki yang kuat ini juga merupakan Presiden Asosiasi Seniman Bela Diri dan Wakil Kepala Sekolah Sekte Tinju Selatan. Meskipun besok adalah duel Jarda dan Yama, masih belum diketahui siapakah yang akan hidup dan mati. Tapi, sebagian besar sudah berada di pihak Jarda. Orang kuat veteran dengan pengalaman yang kaya dan kekuatan yang luar biasa. Seorang pemuda yang baru dan kekuatannya belum diketahui. Siapapun yang akal sehat dia akan memilih yang pertama. Michelle tercengang. Kemudian semburan ekstasi menggenang di dalam dirinya. Masalah yang menumpuk di hatinya menghilang dalam sekejap. Jordan adalah tuan muda tertua dari keluarga Effendi. Dia punya sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Hadiah apapun sudah cukup untuk digunakan keluarga Wijaya selama sisa hidup mereka. Selama kamu menyenangkan Tuan Jordan, Agam itu apa?
Bisakah aku pergi ke tempat kejadian untuk menonton pertempuran pertama Mansion Gunung Makan besok? Tanya Michelle dengan berharap. Dengan reputasi keluarga Wijaya, hanya beberapa tokoh inti yang memenuhi syarat untuk hadir. Seorang wanita seperti dia, tidak peduli seberapa tinggi statusnya, tetap tidak memenuhi syarat. Dia selalu memuja Yama, membayangkan tentang penampilan Yama. Jika dia bisa melihat Yama yang hidup secara langsung besok, dia pasti akan sangat bahagia. Tentu. Jordan tertawa. Jordan tahu bahwa ada Yama tapi dia tidak tahu bahwa Yama adalah Agam. Lagi pula, dia baru saja kembali ke kota Primadona, jadi dia tidak bertanya tentang hal-hal seperti itu. Bu Santi tidak ingat untuk membicarakannya. Orang lain merasa sangat cemburu. Pertempuran Mansion Gunung Makan telah diwariskan dari mulut ke mulut di antara orang-orang kelas atas di wilayah timur. Pertarungan ini sangat penting, dan terkait dengan perubahan keseluruhan di masa depan wilayah timur. Hanya sedikit orang yang bisa menonton peristiwa bersejarah ini dengan langsung. Oleh karena itu, merupakan kehormatan besar untuk dapat menyaksikan duel langsung antara Yama dan Jarda. Aku tidak menyangka bahwa dengan mulut Jordan, dia memenuhi syarat untuk mengamati. Tuan Jordan memang Tuan Jordan. Beberapa orang memandang Jordan dengan mata penuh dengan kekaguman dan memuja. Jordan sangat bangga. Ini adalah reaksi yang dia inginkan. Ini adalah daya tariknya sebagai tuan muda. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai bahkan dibandingkan dengan Agam.